Maupun desa adat Iya. yang terkontrol oleh pemerintah, maaf ya, Ya. ada kan? Ya. Yang penting adalah gimana generasi muda itu berpartisipasi dan ngayah di Taur Kesanga ini melalui ogoh-ogoh. Metro Bali Podcast. Selamat datang di Metro Bali Podcast. Beli kadek, saya panggil beli kadek aja ya. Sebuah kehormatan buat yang Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, kita kehadiran tokoh pemuda Denpasar saat ini. Bukan, saya bukan tokoh, hanya sebagai pribadi biasa. Pak Kadek, mungkin Pak Kadek salah satu penggiat ogoh-ogoh katakanlah di Bali lah. Dengan dikeluarkannya surat edaran dari MDA Provinsi Bali, ini kira-kira apa sih yang berkembang di masyarakat terhadap rencana pengarakan ogoh-ogoh menjelang Nyepi ini? Baiklah. Bapak, saya Niko bukan penggiat ogoh-ogoh, pemerhati tepatnya. Ya. Dan kebetulan tiang betul dari tiang di Sanur, terutama daerah Mel Intaran dari Lima Banjar dari era tahun 2000, tiang bersama para ketua pemuda lainnya mengorganize ogoh-ogoh itu sebagai pawai parade antar Banjar di lingkungan wilayah, plus dengan mungkin kita pertama kali yang mengadakan sebuah pertunjukan performing ogoh-ogoh di depan para wisatawan secara profesional. Kita buatin kalangan, kita buatin stage segala macam sebegitu indahnya sebagai atraksi wisata. Itu di era awal 2000-an. Jauh sebelum seperti yang kita lihat 5-6 tahun ke belakang. Iya, betul. Nah, ketika kita kan udah tahu situasi 2020 yang tidak pernah kita harapkan ini terjadi, dan ya. Sebenarnya sebuah angin segar yang luar biasa. Sebuah angin segar yang luar biasa buat masyarakat kita mendapatkan wah, kita boleh nih parade ogoh-ogoh sekarang gitu. Ya cuman setelah dibaca beberapa poin itu ada sedikit kok ada kerancuan, kok tidak ada suatu ketidakpastian yang muncul di sana. Harusnya pemerintah dan majelis desa adat pun harus berani juga menjamin bahwasanya ogoh-ogoh ini adalah bagian dari pelaksanaan Taur Kesanga seharusnya, bagian dari ritual yang itu adalah bagian dari tradisi dan budaya kita gitu. Nah, saya mewakili anak-anak muda nih. Ya. Satu banget beliau kaum milenial lah. Karena ini kan para kaum milenial ini kan masih galau ini. Dari 2020 Pak, galau sekali ya. Saya ngerti banget kehausan mereka itu kita nih akan pengerupukan ini udah di mana kaden perasaannya, kita haus banget. 2020 oke lah. Kita semua ngeri dengan apa yang disebut dengan COVID-19 ini. Kita waktu itu kebetulan saya sendiri hadir diundang oleh pemerintah Kota Denpasar bersama para bendesa adat se-Denpasar waktu ini Pak. Dan kebetulan yang mengundang adalah mantan wali kota Denpasar kita Bapak Arai Mantra, dan Bapak Wakil waktu itu Pak Jaya Negara, Pak Sekda juga ada hadir. Terjadi suatu kesepakatan untuk meniadakan parade ogoh-ogoh, dan kebetulan waktu itu kita semua takut dengan COVID, yang video yang beredar kita lihat di Wuhan itu orang jalan nyeksek kayak siap cek mati. Untuk di kereta cek mati. Nah, itu yang kita takutkan luar biasa waktu itu. Pada saat itu. Lalu sampai kita melihat Juli Agustus apa yang terjadi di Indonesia, kok tidak ada seperti yang ada di video tersebut ya gitu. Tapi tetap aja orang Bali, kita semeton orang Bali itu semuanya pada taat prokes, taat dengan aturan segala macam. Sampai dengan adanya, ingat nggak sih ada bulan Oktober kalau nggak salah ulang tahun provinsi ya. Pastilah berapa 50 juta atau berapa. Itu rasa-rasanya tidak terjadi, sehingga
terjadi kekecewaan juga buat Betul. teman-teman di kalangan generasi muda STT Bali. Dan kemudian ditambah lagi 2021 tertiadakan, nggak cuma ogoh-ogoh tapi begitu banyak upacara juga berubah bentuk dari yang kita melaksanakan secara normal digantikan dengan ngubeng kan Ya, gitu kan. ya, ya. Dan termasuk juga pelaksanaan Tawur Kesanggannya juga sama ngubeng. Dan yang terjadi di tanggal berapa? 22 Desember ya? Ya, 22 Kemarin, Desember. Rasa-rasanya seharusnya sih pemerintah dan desa adat kita harus berani untuk melaksanakan yang namanya prosesi pawai ogoh-ogoh ini. Walaupun bentuknya tidak berupa lomba, karena nanti yang akan menjadi suatu kalau kekhawatiran akan terjadi apalah penularan Omikron ya sekarang. Atau katanya ada varian baru lagi, Demikron apalagi, Neocov apalagi yang akan datang. Yang aneh-aneh mungkin Megatron yang akan muncul. Nah, kalau kekhawatiran itu terjadi, selama kita melaksanakan upakaro, kalau misalnya prokes dibutuhkan, orang masyarakat kita Pasti akan mengikuti ya. Sangat taat sekali. Iya. Ya, tapi untuk urusan itu tidak perlu disangsikan lagi. Nggak perlu disangsikan lagi. Media aja yang di luar membesar-besarkan. Jadi tidak perlu dikhawatirkan kalau ogoh-ogoh itu diarak. Apa bedanya dengan pelebon-pelebon Ampuraya? Belakangan ini kita lihat di Puri-Puri itu pelebon yang luar biasa. Kita contoh waktu pemecutan itu kan. Gitu lah ya. Itu kan banyak orang. Ogoh-ogoh juga diarak pada saat itu. Betul. Dan kemudian pernikahan agung lah, segala royal wedding segala macam. Dan ini tradisi kita jangan sampai hilang titik gitu loh. Saya merasakan dan saya lihat belakangan ini apa terjadi di strata sosial kita, terjadi gradasi, terjadi pengikisan terhadap culture kita, terhadap budaya kita. Dari orang ngaben yang dulu semua pakai wadah, pakai lembu, sekarang lembunya wadahnya dalam ambulans. Kan? Orang dulu mengebagan, sekarang jarang orang mengebagan. Nah itu bagi yang pemalas-pemalas, maaf ya. Bagi warga Bali yang malas, kalian salah, nggak boleh kayak gitu. Ini kita hidup di dunia sosial, kita semua ada keterkaitan, suka dan duka itu kita lalui bersama. Nah kalau hal seperti ini terjadi ya bablas lah kita. Ini kembali kepada surat edaran MDA ya, Provinsi Bali tanggal 22 Desember 2021 ya. Itu kan terlihat sekali bahwa surat edaran itu sepertinya memberikan angin segar ya. Memang betul angin segar. Ya. Tetapi kalau kita lihat di poin keempat kalau nggak salah, dari uraian beberapa poin A, B, 1, 2, 3, kemudian A, B, C, D, kemudian terakhir di poin keempat itu ditulis di situ bahwa surat edaran ini akan ditinjau ulang. Betul. Ketika ada peningkatan jumlah kasus COVID-19 di Bali. Itu menurut Blida seperti apa? Apakah kita ini di-prank atau bagaimana ini? Ini sebuah sesuatu yang ngambang sekali. Makanya dari tadi saya bilang harusnya pemerintah provinsi dan MDA berani dong menjamin. Jangan membuat suatu keputusan yang tertuang dalam surat edaran itu ngambang. Nah, ketika efeknya apa yang terjadi? Ketika STT se-Bali ini sudah diberikan angin segar, maka teman-teman semeton-semeton kita ini akan membuat kreasi terbaiknya melalui ogoh-ogoh yang mereka banggakan. Betul, ya. Ketika H-2, misal, desa ini atau kecamatan ini melarang, apa yang terjadi? Horor, Pak. Kalau bagi saya horor banget. Jiwa rebellion, berontak dari teman-teman generasi muda kita itu nggak bisa terbendung. Ampuraya yang saya takut sekali masalah itu. Mengerikan. Mengerikan sekali. Ini sebuah keputusan. Saya takutnya apa ya? Dari surat SE ini mungkin ada unsur-unsur politisnya juga bisa terjadi karena ini semua akan tidak menepis bahwasanya semua akan menuju ke 2024. Anything could be happen gitu loh. Semua hal sekarang bisa dipolitisir dan
ada kepentingan-kepentingan tertentu di dalam aturan-aturan itu sudah sering kita lihat ya. Betul, Selama ya. 2 tahun ini kita udah puas untuk melihat itu. Contoh deh airport kita deh, contoh. Nah, kan begitu. Iya, betul. Buka tutup. Oh, dibuka nggak ada datang. Iya. Oh, dibuka sama nanti pesawat pun nggak ada. Iya. Yang sampai nyantosin di bypass sama saya suka mancing. Tanggal mana katanya international flight kok nggak ada SQ turun, tidak ada Iya. Qatar, tidak ada Emirates yang landing gitu loh, kecuali pesawat kargo. Wah. Ya, terkait Dan semoga juga ogah-ogah nih kita nggak di prank ya. Ya. Semoga kita di prank dan pun misalnya para pengambil keputusan, decision maker ketika akan membuat suatu aturan, tolong dikaji, kita ngobrol, masukan-masukan dari berbagai banyak pihak, jangan 1-2 pihak saja, tapi harus kita berbagai banyak pihak gitu yang kita lihat ya. Ya. Takutnya nanti ketika ini di prank, Ya. ini akan menimbulkan suatu kekacauan banget. Itu saya dengar bisa berimbas kepada politik tahun 2024. Nah, makanya. Nah, ini kan pintar-pintarnya para pemangku kebijakan, terutama para politisi yang sekarang berkuasa. Kalau salah dia memberikan statement atau aturan atau surat edaran yang justru merugikan masyarakat itu, kan ini menjadi tantangan buat mereka akan dipilih ulang nggak? Betul sekali. Ya, itu gimana itu pendapatnya? Betul sekali, harusnya siapapun yang berkepentingan secara politis jangan memasuki ranah adat itu loh. Ingat loh, budaya kita, Bali ini bukan tempat yang terindah di dunia, enggak. Tapi bagi saya ini adalah rumah terbaik di dunia. Orang datang ke sini tourism terutama karena bisnis kita di Bali, income kita adalah dari pariwisata 80%, itu tidak bisa dipungkiri. Orang datang ke Bali itu untuk melihat budaya, tradisi dan budaya. Yeah. Ogoh-ogoh ini merupakan salah satu dari bagian sarapan. Tadi saya cerita tentang pengabenan kan Pak. Yeah. Nah, ketika salah satu orang tua dari sahabat saya meninggal Pak, 2022 kemarin. Dan beliau memutuskan dan ibunya Pak Brida ya? Nah, kalau ibu saya 2021 juga, 2022 kemarin, 2021 meninggal ibu saya, tapi dikubur secara Muslim karena ibu saya dulunya Muslim. Dan itu ada keputusan tersendiri nikah. Nah, niki sahabat kebetulan Pak, 2022 kemarin. Nah, keputusan dari keluarga dan Banjar untuk ngaben biasa niki nggak? Pakai wadah, dan belaganjur dan menuju ke Setro Pantai Karang. Nah, tiang mendapatkan, saya banyak ada fotonya dan saya banyak ada videonya. Banyak sekali orang turis domestik yang kebetulan waktu ini mendominasi, ditambah dengan beberapa bule-bule yang tersisa. Waduh, mereka keluar dari restoran ngambil kamera, cekrat. Wow, saya tahu mereka kangen banget dengan Bali. Berarti ada kerinduan dia. Kangen banget. Tentang... Jangan sampai dari surat edaran ini pemerintah maupun desa adat yang terkontrol oleh pemerintah, maaf ada kan? Ada kan? Ada pasti ya. Jangan sampai itu keputusan Anda itu membuat budaya kita terkikis. Tak boleh. Apa ada upaya untuk menghancurkan budaya kita ini dari luar ini? Nah, tiang pikir ini kalau saya juga diskusi dengan banyak teman-teman kebetulan juga nggak cuma di Bali, Jakarta juga banyak, hampir seluruh Indonesia yang teman-teman Wenten yang kita diskusi. Jadi ya ada sebuah skenario besar di belakang. Ya ini nggak tahu lah apa maunya dia. Apa maunya orang berbicara konspirasi segala macam ini itu, but this is the real one I think gitu loh ya. Menjatuhkan harga properti di Bali itu adalah salah satunya. Yang itu kemudian malah pariwisata secara menyeluruh mau diserang ini ya. Dengan kebijakan-kebijakan yang tidak populis. Nah, ya sangat tidak populis sekali. Di Eropa pun kemarin saya ngobrol malah teman saya baru datang dari Eropa setelah mengalami karantina berapa hari, 10 hari di Jakarta. Baru kemarin malam jam
9 jam 10 beliau chatting saya. Ya. Ketika saya tanyakan, sudah di Bali? Sudah. Gimana kabarnya? Sehat. Tadi mau ketemu tapi saya takut kadek sibuk. Gitu. Ya. Saya nggak, saya cuma di pantai doang, mancing. Ya. Beliau cerita, di Eropa, orang sudah melupakan COVID ini sebagai pandemi. Mungkin di Inggris, Boris Johnson juga sudah menyatakan itu dalam sidang di parlemen, tidak menganggap COVID-19 ini sebagai mencabut statusnya dari pandemi, betul nggak? Betul, ya. Orang sudah mulai buka masker, apalagi sudah di double vaksin segala macam, ada booster ini, booster itu, saya juga nggak ngerti. Orang sudah mengikuti hal tersebut ya, dan di Eropa menganggap itu sebagai flu biasa sekarang. Ya. Dan mungkin harusnya belahan dunia lain sudah mulai harus sadar, Pak, harus sadar. Sejauh mana sih? Saya bukan berarti saya nggak percaya loh ada penyakit loh Pak. Saya percaya existing dari virus ini, saya percaya. Yang cuman saya yang pernah saya tulis dalam Instagram saya 2021 Januari tanggal 3 tanggal 4 adalah mempertanyakan mortalitas dalam sebuah pandemi. Mortalitas, angka kematian kita sejauh mana? Harusnya dalam pandemi ini mortalitasnya yang meningkat berapa persen? Nah, anggaplah 20-25% harusnya meningkat. Nah, kita kasarnya kita nggak tahu angka pasti. Cuma yang terjadi berdasarkan data saya kutip dari Bali Pos ya, dan itu dari data statistik yang didapatkan, kematian 2019 berbanding 2020 waktu itu terjadi penurunan hampir 1.500. Bukan peningkatan, penurunan terjadi. Kasus meninggal dunia ya. Kasus meninggal itu dunia. Mungkin karena pengaruh vaksin? Enggak, maksudnya mortalitas itu kan bisa dilihat dari agak sedikit melenceng dari ogoh-ogoh ya. Iya, enggak apa-apa. Kan ini kaitannya juga dengan pelestarian budaya. Pelestarian budaya. Yang saya lihat ya, kita kan kalau pemerintah berbicara data, kita pun juga harus bisa membaca data kan gitu. Jadi mortalitas, angka kematian disebabkan oleh berbagai misalnya kecelakaan, sakit, mati, tabrakan, whatsoever, bunuh diri. Nah, itu mortalitas. Nah, kenapa 2019 angka kematiannya 21.000 sekian kalau nggak salah, kemudian 2020 per tanggal 31 Desember itu angka kematiannya menurun jadi 19.800 atau sekian, lupa. Pokoknya itu angkanya hampir 1.500 kematian menurun di 2020. Nah, itu kan di mana kita bisa sebut sebagai pandemi kan. Betul. Kalau terjadi misal peningkatan dari 21.000 menjadi 35.000 mortalitasnya, nah itu kalau data bicara berarti itu adalah waduh, ini disebabkan oleh suatu kasusnya apa, virus. Nah, dia nggak tahu apakah pemerintah atau orang lain juga berpikiran yang sama. Kalau misalnya secara statistik dari mortality rate atau angka kematian ini perbandingannya gimana? Naik atau turun? Naiknya lagi berapa persen? Turunnya lagi berapa persen? Kalau pandemi pasti naiknya tinggi banget kan, begitu harusnya. Gitu. Ya mungkin begini Blida, karena kita melihat pandemi itu tidak begitu berpengaruh terhadap mortalitas kematian. Nah, mungkin ini bisa menjadi penyemangat generasi milenial untuk bisa mengarak ogoh-ogoh pada saat pengerupukan itu. Dan orang akan berbicara imunitas. Nah, ketika orang stres, imunnya turun. Nah, sama dengan ketika ogoh-ogoh itu ditiadakan 2020, imun kita turun, Pak. Wih, liunak pemuda stres. Aduh, dan itu akan menambah lagi kasus-kasus COVID. Luckily, beruntungnya pengerupukan itu cuma 1 malam waktu 2020. Coba 2 malam, 3 malam, 1 minggu cara musim layang-layang. Berarti semangatnya akan lebih tinggi, imun semakin meningkat. Dropnya itu sehari 2 hari, betul. Sehari 2 hari aja drop. Tapi setelah itu mulai menata kehidupan baru, menghadapi musim-musim baru, menghadapi situasi yang tidak penuh ketidakpastian, tapi mereka sudah melewati stres tentang ogoh-ogoh. Dan jangan sampai hal ini terjadi lagi gitu. Ini kita berbicara imun juga, Pak. Jadi anak-anak generasi muda kita, mereka sudah mostly divaksin. Mungkin Bali memiliki tingkat vaksinasi tertinggi di Indonesia untuk double vaksin ya. Belum lagi booster segala macam. Jadi otomatis seharusnya secara kekebalan itu udah kebal banget seharusnya. Nggak perlu disangsikan lagi. Nggak perlu disangsikan lagi gitu lah ya. Sekarang gimana caranya biar tradisi budaya kita nih nggak terkikis oleh aturan-aturan siapapun yang membuat aturan ini, yang menjadikan sebagai sebagai keputusan untuk kepentingan pribadi maupun politik. You are wrong. Betul. Jangan sampai
tradisi dan budaya kita terkikis oleh gara-gara keputusan kalian. Whatsoever kepentingan tersebut. Itu. Ya, untuk selanjutnya Brida, ada himbauan nggak? Ini kan semangat untuk mengarah ogoh-ogoh ini Saya bilang kata tidak dibendung. Yes. Ya. Keren Iya. kata saya. Tapi begini Pak, saya kaget Pak. Jujur saya belakangan ini 2-3 bulan nggak begitu aktif di Instagram, sosial media nggak. Saya hanya pergi mancing sama teman-teman, sama kelompok-kelompok nelayan, kita berdayakan perikanan untuk kehidupan, dan nah ketika saya pernah memposting di Instagram saya sebuah ogoh-ogoh stern hampir 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, dan saya tahu itu menjelang pengerupukan, dan saya biasanya masih makramo nih Ki, ke Banjar-Banjar, ke STT. Yeah. Saya kunjungi mereka, lihat gimana kinerja mereka, apa sih terobosan terbaru di ogoh-ogoh. Yeah. Saya boleh tanya Man Kedu Yeah. atau beli marmar Pak Klian, beliau kan Klian adat Pak Marmar. Boleh ditanya beliau, saya sering datang ke tempat beliau untuk melihat apa sih yang inovasi-inovasi terkini ya. Saya juga reportkan dalam sosial media. Nah, ini pun juga saya ingin lakukan 2022. Iya. Ternyata jawaban dari komen yang banyak banget itu yes. Apa sih yes? Saya nggak ngeh kalau ada Yes tidak setuju apa yes setuju? yang yes tidak setuju awalnya. Oh gitu. Dari Sekarang sebuah kembali ke sekarang. yes, harus semangat itu. Nah, oleh karena itu kemarin saya sempat 4-5 hari yang lalu ngobrol dengan salah satu tokoh ogoh-ogoh di Bali. Sepertinya banyak sekali ada keraguan-raguan, teman-teman ini kok nggak ada yang mensupport tentang ogoh-ogoh. Oleh karena itu Pak, Ya. sore nanti saya sendiri sih Ya. yang Punya inisiatif. untuk mengumpulkan seluruh tokoh ogoh-ogoh, Siapa para aja? maestro kita. Siapa aja yang hadir nanti? Gusman Surya dari Tegalalang, Ya. beliau akan hadir. Ya. Dari Tegalalang, maaf dari Tampak Siring Ampurayangan. Enggak apa. Karena usaha beliau di Tegalalang, jadi saya Oh, iya. Terus Pak Man ada Kedu. Pak Man Kedu, ada Ya. Beli Marmar. Nanti Ada kita ajak macam-macam. podcast Pak Man Keduk di sini ya sekali-sekali ya. Silakan nanti dihubungin deh. Nah, mereka setuju kita duduk bareng, kita berdiskusi, kita akan support pemuda se-Bali untuk pelaksanaan parade ogoh-ogoh. Ini sebagai bagian dari ritual Tawur Kesango. Itu nanti membuat pernyataan sikap nggak itu? Iya pasti, teman-teman pasti gitu. Begini, Brid. Dan satu lagi nih. Ada 2-3 maestro yang belum menyampaikan ke khalayak, ke publik tentang apa sih desain ogoh-ogoh. Kayaknya nanti akan mereka sampaikan. Ya, Itu exciting banget. Itu. Kita tunggu aja kreasi dan kreator kita untuk menciptakan ogoh-ogoh di saat pandemi ini, apakah lebih baik atau biasa saja atau mundur malah? Sepertinya Tiang lihat lebih bagus ini berkembang ya, cuman kembali ke apa, kalau Tiang punya ide sendiri, Astungkara niki MDA pemerintah provinsi mendengarkan ya, pelaksanaan Tawur Kesango terutama di parade ogoh-ogoh ini dilaksanakan per wilayah desa, per wilayah lingkungan desanya, itu sangat yang apresiasi dan dukung banget. Walaupun tidak melalui sebuah lomba yang seperti 2019 di bawah. Karena apa? Faktor yang dianggap sebagai pandemi sekarang oleh pemerintah dan masyarakat juga bersama, itu untuk menara tersebut silakan. Yang kedua, faktor finansial juga Pak. Ya. Faktor finansial. Ya, sekarang kan kita semua mengalami kesusahan ekonomi. Segala lini kita mengalami kesusahan ekonomi, termasuk pemerintah daerah pun juga mengalami yang sama, kan begitu. Jadi kalau memang tidak ada lomba, suatu kejuaraan juga nggak apa-apa, nggak penting itu. Yang penting adalah gimana generasi muda itu berpartisipasi dan ngayah di Tawur Kesango ini melalui ogoh-ogoh. Ya. Itu aja Pak. Minimal di lingkungan desa adatnya. Karena yang lihat juga anak-anak muda ini kan selain punya stok ogoh-ogoh 2 tahun yang lalu, kemudian ada yang sudah kami menyelesaikan. Kalau ini menjadi prank atau digagalkan, berat itu gimana itu pemerintah mengantisipasi itu? Di sini pribadi saya bukan sebagai provokator, ya maaf. Kalau itu sampai di prank tanpa
tanpa saya hadir di sini berbicara di podcast ini pun itu akan memicu sebuah saya takut akan terjadi kekacauan. Generasi muda kita, teman-teman kita sangat-sangat, dan saya sendiri pun juga sangat haus tentang culturistik kita, tentang budaya ogoh-ogoh kita. Saya sangat haus sekali, dan itu pun juga ada makna-makna tersendiri dalam Tawur Kesanga kan begitu. Bukan sembarang, ini bukan pesta kan begitu. Ini bukan pesta miras, bukan narkoba, enggak. Ini adalah bagian dari tradisi yang tidak boleh dihilangkan. Iya. Jadi ada kaitannya dengan perayaan Tawur Kesanga. Tawur Kesawang dan hari bukan raya ngubeng lagi lah. Sudah cukup lah ngubeng menurut itu ya. Iya. Artinya itu menurut Dide harus tetap dilaksanakan dah. Harus dilaksanakan. Ya mungkin terakhir Dide bisa mengimbau kepada generasi muda yang akan mengarak ogoh-ogoh ini sehingga bisa menyejukkan atau memberikan semangat lah. Pokoknya teman-teman STT Sebali, kalian berkaryalah semaksimum kalian mampu ya. Jangan terlalu buang-buang duit, manfaatkan bahan-bahan yang ada, kreasikan menjadi sebuah ogoh-ogoh yang luar biasa yang kalian bisa banggakan dalam bentuk real maupun dalam di dunia sosial media. Dan saya yakin Pak Mankedo, Pak Marmar Herayuti, Pak Gusman Surya, dan yang lain-lain akan mendukung apapun yang kalian buat ya. Kalau misalnya tidak ada sebuah lomba, jangan berpikir untuk mengikuti lomba itu. Karena apa? Itu akan benar-benar cost a lot of money. Itu harus benar-benar kita pintar-pintar mengelola keuangan biar nggak boros kita buang-buang. Kalau lomba nanti itu biaya belaganjurnya terus pakaian segala macam itu mahal sekali. Makanan juga. Mereka itu setiap hari bawa makanan ke Balai Banjar. Nah, Nika biar ya udah buatlah ogoh-ogoh yang terbaik dari bahan-bahan yang bisa kalian kumpulkan. Udah banyak contoh 2018, 19 dan 17 itu udah banyak sekali contoh yang bagus-bagus. Ya. Demikianlah wawancara kita dengan Blide Soto. Oleh karena itu kita akhiri diskusi ini. Ya. Mungkin lain waktu Dek Soto bisa hadir di podcast Metro Bali. Kalau diundang saya siap hadir. Ya, terima sesuai kasih dengan kapabilitas dan kemampuan saya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Semua. Metro Bali Podcast.